Pemirsa, cekcok masalah ekonomi rumah tangga, seorang suami di Cikupa, Tangerang, Banten tega menganiaya istrinya hingga kritis. Pelaku yang hendak kabur sempat menjadi bulan-bulanan warga sekitar hingga akhirnya dievakuasi polisi. Yadi, pria ini ditangkap warga saat hendak kabur dari rumahnya di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Lelaki 48 tahun ini menganiaya istrinya sendiri, Ella, menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Warga yang kesal sempat menghakimi Yadi sebelum akhirnya dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Warga sekitar mengatakan melihat pelaku cekcok dengan istrinya yang sedang beristirahat di kamar. Tidak berselang lama, terdengar teriakan hingga warga berdatangan. Warga mendapati istri pelaku sudah bersimbah darah dengan luka bekas senjata tajam di leher dan tangan. Suami istri pelaku. Menurut Pelaku suami istri katanya sih saya dengar ya. Itu udah dari bulan puasa katanya udah cekcok. Itu doang. Saya tahunya seperti itu doang udah. Yang abang tahu cekcoknya apa sih pemicunya, Bang? Kalau masalah itu perekonomian sih. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam dan pakaian milik korban. Menurut polisi, kejadian ini dipicu masalah ekonomi di mana pelaku yang juga sopir pengangkut sayuran di pasar ini pendapatannya berkurang hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kececokan itu diawali sebenarnya hal sepele ya, masalah sebelumnya memang mereka ini sudah ada ribut ya, sudah saling istrinya udah ke mertuanya gitu ya. Tadi sore itu ada konslet listrik. Nah, kebetulan posisi ininya itu sekring atau ininya itu berada dalam kamar yang dikunci istrinya. Pada saat dibuka susah, mungkin ya terjadi percecokan mulut. Akhirnya ya mungkin saling ribut ya, istri. Akhirnya timbul emosi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Cikupa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, di Lubu Utara, Sulawesi Selatan, seorang istri juga menjadi korban penganiayaan suaminya hingga harus dirawat intensif di rumah sakit. Pelaku cemburu karena mengetahui korban menjalin hubungan, bahkan dilamar oleh pria lain. Iwan Hendrik digelandang ke Polsek Bae Bunta usai menganiaya istrinya, Rifa, di Dusun Lasumba, Desa Muktitama, Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Penganiayaan ini berawal dari rasa cemburu pelaku yang mengetahui ada pria lain yang melamar korban. Karena masih terikat pernikahan, pelaku mencari pria yang melamar istrinya. Namun karena tidak bertemu, pelaku melampiaskan amarah dengan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Waktu masuk dia jatuh atau tidak? Tidak. Terus lari? Peluk saya. Oh, dia peluk kamu. Terus kamu pada saat itu banyak orang datang atau kamu lari, melarikan diri? Tidak. Tidak. Kamu tidak sempat melarikan diri? Saya tidak mau melarikan. Tapi pada saat itu siapa yang tolong itu istrimu? Keponakannya, Pak. Keponakannya. Terus kamu kemana pada saat itu? Saya ditangkap. Dipegang. Pegang dan saya tidak mau diri saya tapi tidak pegang. Siapa yang pegang pada saat itu? Kau mau menikam dirimu juga? Iya. Habis kau menikam diri. Ya. Tapi murni memang karena sakit hati ya, Pak? Sakit hati. Sakit hati. Pelaku dan korban diketahui menikah sejak 1997 silam dan telah memiliki 2 anak. Sementara akibat penganiayaan ini, korban terluka pada pinggang dan harus dirawat di rumah sakit di Masamba, Lubu Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan menikam korban. Aku mendengar bahwasanya istrinya akan dilamar oleh orang lain. Padahal mereka baru rujuk. Sehingga pelaku datang dari Palopo ke Dusun Lasumba, Desa Muktitama untuk ketemu dengan pelamar. Tetapi karena tidak ketemu dengan pelamar, pelaku langsung menikam istri pelaku. Itu motifnya karena memang cemburu atau ada lain, Pak? Motifnya untuk saat ini hasil pemeriksaan kita adalah motif cemburu.
Meski mengaku menyesal telah menganiaya istrinya, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di sel tahanan Polsek Baibunta. Polisi menjeratnya dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, kekerasan terhadap istri juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Seorang suami menganiaya istri sirinya di depan umum dan disaksikan banyak orang. Pelaku yang kabur ke Garut akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata cemburu melihat korban berboncengan motor dengan pria lain dan menuduh korban berselingkuh. RI, suami penganiaya istri ini ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bandung di tempat persembunyiannya di Desa Mekar Bakti, Kadung Ora, Garut. Pria 33 tahun ini kemudian diminta menunjukkan tempatnya membuang senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya di sebuah parit tidak jauh dari lokasinya ditangkap. Usai diperiksa intensif, RI akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Motif penganiayaan ini adalah cemburu di mana RI marah melihat korban berboncengan dengan pria lain. Selain itu, tersangka menuduh korban berselingkuh. Karena istri selalu berselingkuh di belakang kan? Itu si korban ketahuan selingkuh sama kamu atau gimana? Ketahuan, bukan sekali aja, tapi sering. Terakhir itu? Yang terakhir yang itu, kejadian yang kemarin. Berarti kamu udah persiapinnya pisaunya ya? Kenapa itu dibawa di kamu? Ya, jualan, kita tukang jualan. Tapi itu dibawa di dalam jaket ya? Iya. Polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam, pakaian, dan celana korban yang ada bercak darah bekas penganiayaan. Motif sakit hati karena cemburu melihat korban yang notabene adalah istri sirinya ini berboncengan dengan laki-laki lain. Kira-kira motifnya itu. Sehingga pada saat bertemu di jalan, pada saat korban sedang berjalan kaki dengan temannya, didatengin sama pelaku, ini langsung cekcok mulut di TKP, sehingga korban marah-marah, melakukan pemukulan, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dan mengeluarkan senjata tajam dan melakukan penuntukan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polresta Bandung dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, pertengkaran suami istri yang menikah siri ini terjadi di Jalan Maklid Margahayu, Kabupaten Bandung dan direkam warga. Warga mencoba melerai panik saat sang suami tiba-tiba menganiaya menggunakan senjata tajam. Sang istri lolos dari maut namun terluka tusuk di pinggang, perut, serta sabetan di dahi dan lengan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya istrinya saat cekcok hingga terluka di kepala. Pelaku yang pengangguran ini marah karena korban minta cerai. Usai sudah pelarian Suwandi alias Aki alias Andi Pincang, pelaku KDRT ini ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Amal, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini mengakui perbuatannya menganiaya istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati. Korban mengancam minta cerai dan menikah lagi dengan pria lain. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka dan istrinya terlibat pertengkaran hebat di rumahnya. Tersangka yang pengangguran ini kemudian secara membabi buta menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban keluar dari rumah meminta tolong. Orang tua serta keluarga yang tinggal di sebelah rumah dan melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban sendiri terluka di bagian leher. Kisah tragis menimpa seorang istri siri di Sambas, Kalimantan Barat. Dirinya dibunuh suaminya menggunakan cairan kimia cuka getah di sebuah hotel. Pelaku sakit hati karena korban berbohong soal status pernikahan yang mengaku janda, ternyata masih bersuami.
Beginilah proses reka adegan yang dilakukan pelaku pembunuh istri siri yang menggunakan cairan kimia cuka getah di Kabupaten Sambas. Sebanyak 28 adegan diperagakan pelaku mulai dari masuk ke hotel, menjemput korban hingga membunuh korban. Pelaku mengenal korban saat sama-sama bekerja di sekitar tambang emas Sandai, Kabupaten Ketapang. Korban yang mengaku janda kemudian pulang kampung ke Kabupaten Sambas, kemudian disusul pelaku yang juga pulang kampung ke Kabupaten Sambas, sehingga akhirnya pelaku mengetahui bahwa korban masih memiliki suami. Muncul niat jahat pelaku saat mengetahui korban masih memiliki suami dan menolak ajakannya. Pelaku mengajak korban ke sebuah hotel di wilayah Kecamatan Tebas. Di hotel pelaku memaksa korban meminum cairan kimia cuka getah, formic acid 94% hingga tak sadarkan diri. Pelaku sempat berusaha bunuh diri di samping korban, namun urung dilakukan. Setelah melihat istri sirinya tak berdaya, pelaku pergi meninggalkan hotel dengan sepeda motornya. Kita dapat bukti bahwa pada tanggal sekitar 3 minggu yang sebelumnya, tersangka melalui nomor handphone 0821 sekian-sekian menghubungi korban, dengan maksud mengajak jalan-jalan ke Pantai Jawa. Namun korban menolak karena menjaga tersangka dengan alasan masih berstatus sebagai istri dari orang. Seharusnya korban sendiri ada janda ya. Kemudian tersangka sakit hati, kecewa, marah, dan saat itu timbul niat untuk menghilangkan nyawa dari korban. Ya. Pelaku mengaku kepada petugas dirinya dan korban baru menikah siri selama 7 bulan. Kami kan akunya janda ya kan, kita tahu siksa bunuh orang. Dari sini timbul rasa niat jahat. Berapa lama nikah siri dengan dia, Pak? Sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Lah Kak ya, Abang kan ada anak istri juga. Tahu ke? Ada tahu. Tahu dia Abang nikah siri? Tahu. Istri membolehkan Abang nikah siri ya? Enggak. Dari istilah dengan bini tua dah meranggang dengan iya dah. Kacau lah udah rumah tangga saya dah. Ada rencana cerai dengan bini tua ke kalau misalkan dia memang janda? Tidak ada, cuman bini tua yang gugat saya. Tersangka dijerat dengan hukuman berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Polisi menangkap komplotan perampok sekaligus pemerkosa spesialis rumah indekos Putri di Makassar. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.